Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, berjumpa lagi dalam channel Daur Ulang Plastik, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas terkadang apa yang bikin kita pusing di dalam menjalankan bisnis daur ulang plastik, yang pengalaman saya dan mungkin juga pengalaman teman-teman semua dalam melaksanakan atau menjalankan bisnis daur ulang plastik ini. Terkadang kita itu bingung cara menghitung keuntungan kita itu kerja untung apa rugi. Itu terkadang kita juga bingung. Karena apa? Karena terkadang keuangan kita agak susah untuk kumpul, jadinya di barang lah kita juga bingung ini kerja ini untung atau rugi, dapat hasil atau enggak. Nah ini teman-teman, ini yang pertama-tama kita kalau mau menghitung itu juga susah. Ini terkadang ini duitnya kemana, kok jadinya cuma barang itu nilainya berapa lah, itu kadang kan kita bingung ini untung apa rugi lah, itu loh teman-teman. Jadi gini teman-teman, misalkan ya kita kerja punya modal modal awal misalkan 10 juta. 10 juta itu modal, itu 10 juta itu untuk beli barang dagangan atau istilahnya beli plastik, beli misalkan ember putihan atau kerasan atau apa, itu duit 10 juta itu mutlak dibelikan itu enggak. Nah itu terkadang kita itu untuk keperluan yang lain seperti misalkan ya kita punya duit 10 juta mau bisnis rosok, kita punya 10 juta ya duit 10 juta itu dikurangi buat bikin gudang misalkan, ya beli bambu, beli seng, beli karung, beli apa lah, itu termasuk modal. Itu modalnya itu nanti mati teman-teman, dan mati itu jelas itu tidak berkembang. Jadi terkadang kita duit 10 juta itu kan biasa dibuat modal itu kan tidak semuanya untuk beli barang ya, terkadang untuk beli peralatan seperti itu, kadang pasang lampu, pasang internet. Nah terkadang habis 2 juta 3 juta lah itu. Nah nanti kan nanti setelah berlanjut itu kita beli dagangan. Nah, beli dagangan atau beli rongsok, misalkan beli emberan atau kerasan apa, kita proses. Nah, habislah duit 10 juta modal kita. Nah, bukan kita tulis modal awal kan 10 juta. Nah, ditulis di buku, akhirnya kita beli dagangan, kita proses, entah itu mau giling atau bikin siap giling atau apa, kita proses, terus kita jual. Nah, terus saja gitu, kita proses, kita jual. Lah pasti dalam perjalanan itu kan ini duit itu ndak bisa serempak misalkan dijual habis semua. Kalau untuk rosok plastik khususnya saya rasa sulit ya, dalam arti kita mau beli jual habis semua. Karena misalkan kita beli ember putihan kan pasti nanti ada kerasan, ada besinya, ada logamnya. Terkadang kita terpencar-pencar lah di situ. Jadi modal kita otomatis terbelah-belah. Nah itu terkadang teman-teman yang bikin kita pusing di situ. Nah ini misalkan kita berjalannya waktu, kita kerja, beli barang, dikerjain, jual, dibeli. Nah sampai itu barang itu pasti ada yang sisa atau yang ngantong. Dalam arti ngantong itu jualnya bisa susah, bisa kalau sedikit kita antar ke sana antar ke sini juga butuh
biaya atau operasional juga. Nah itu kadang-kadang kita sulit, loh duit saya itu kemana dan di mana duit itu. Nah ini teman-teman, ya memang prosesnya itu tidak semudah yang kita bayangkan atau yang kita impi-impikan ya. Saya punya modal 10 juta, kita belanjakan, wah nanti dapat untung sekian-sekian, itu dalam teori. Tapi prakteknya itu saya yakin nggak seperti teori. Nah bisa untung juga bisa rugi. Nah gini, kan duit 10 juta kita jual, sampai akhirnya nanti pada suatu titik kita belum bisa jual karena kerja kita kurang cepat. Apalagi kita punya karyawan, setiap hari Sabtu atau tiap kita gaji karyawan buat ongkos proses. Nah misalkan ini duit 10 juta habis untuk beli bahan, nah kita belum bisa jual, otomatis kita nyari duit ubengan untuk gaji karyawan. Belum cukup untuk makan sehari-hari, itu kalau bisa jangan pakai makan modal yang kita itu. Nah, tapi terkadang kita campur aduk juga. Seperti saya ini sekarang ini masih campur aduk, ini saya akui. Tapi saya punya tip, punya cara bagaimana cara menghitung atau cara mengetahui kita itu untung apa rugi. Nah, ini teman-teman. Misalkan lah kita modal 10 juta, sudah habis duitnya tapi hanya sisa barang, kita untung apa rugi karena kita belum bisa menjual barang. Nah kita harus bayarkan, kita ambillah lagi misalkan uang itu pinjam utang bank, misalkan utang bank 20 juta, jadi otomatis duit kita modal duit awal itu 10 juta sama utang bank 20 juta. Kita kerja nih, kita giling, kita proses nih barang, nah kita jual ini, tapi untuk mencapai duit kita kembali bruk petutuk 30 juta itu sulit, karena barangnya itu masih nempel di sana, nempel di emberan, nempel di putihan, nempel di kerasan atau nempel di besi, di apa. Nah itu terkadang kita pusing, aduh saya itu kerja untung apa rugi kok duitnya kok yang 30 juta yang terkadang kita hanya pegang uang 2 juta 3 juta itu aja. Nah, ini ya teman-teman, kita perlu hati-hati juga. Kita harus tahu, dalam arti tahu itu aset kita itu apa. Nah, kalau dulu saya rinci setiap pengeluaran, saya tulis, beli ini saya tulis, beli itu saya tulis, buat makan saya tulis. Nah, akhirnya saya capek nulis. Nah, terus saya sekarang karena sudah kerja itu sudah jelas, maksudnya oh ya udah tahu. Misalkan kita giling, kita kumpulkan, kita tumpuk. Nah, berasan kita tonasenya jelas. Nah, terkadang kita belum bisa jual ya kita kumpulkan, tapi data timbangan dari orang borongan giling itu ada. Oh, misalkan PP warna ada sekian ton, PPPK sekian ton, ada HI sekian ton. Nah, itu kita harus kelopkan juga sama permodalan kita. Jadi 30 juta nih misalnya, kita punya aset atau tumpuan yang siap jual itu berapa ton nilainya. Kita harus punya gerambiangan, oh ya duit habis tapi tumpukan barangnya full penuh. Nah, itu berarti nilainya tumpuan barang itu kita juga harus tahu, dalam arti itu tonase berapa kilonya. Oh ya saya 30 juta punya gelasan sekian ton, punya PP warna sekian ton. Nah kalau kita jual nilainya lebih. Nah terus di tumpuan bahan, oh ya masih ada barang yang disortir, nah, ada yang siap giling, ada apalah, kita setidaknya punya gambaran di situ. Karena kita malah menghitung satu persatu itu ribet guys, ribet sekali. Jadi kita dalam ini pakai ilmu gerambiangan, dalam arti oh ya antara permodalan sama aset, jumlah barang yang ada itu kita setidaknya tahu. Oh ya misalkan saya jual tumpuan PP warna atau kita jual tumpuan glowing warna, semua barang itu jual kira-kira
saya dapat duit 20 juta misalnya. Oh ya, ini yang 20 juta ini di tumpuan berasan. Oh, yang 10 juta kemana ya? Oh, 10 juta di tumpuan barang. Nah, misalnya oh nilainya kira-kira ini nanti berapa ton, kan kita bisa tahu, bisa mengerti. Jangan sampai kita tidak tahu ya guys, kita kerja aja tidak dipantau stok barang kita, stok bahan yang mau disortir, nah, stok bahan yang siap giling ya. Seharusnya setidaknya kita tahu. Nah, kita juga harus ngitung utang di lapak berapa atau piutang di lapak berapa, kita juga harus tahu. Itu aja. Jadi kita jangan sampai teledor di situ. Dalam arti teledor itu ya kita tidak tahu ini, pasti pusing ini saya gimana, duitnya tidak ada. Saya mau bayar listrik aja, duitnya tidak ada, kadang bingung. Nah, ternyata kita harus cepat kerja itu. Nah, itu kuncinya, kita harus cepat. Kalau bisa ya kita beli barang, kita proses secepatnya, jerat-jerat giling, sortir giling, jual, sortir giling, jual lah. Itu untungnya itu harusnya untuk membayar gaji karyawan, untuk kasih makan karyawan, untuk operasional. Itu jangan, kalau bisa kita jangan merogoh kocek modal, ya itu untungnya itu kita putar terus. Nah itu guys. Tapi terkadang kita kan terlena, kita ini ya udah pinjam dulu di bank karena itu wah seneng tumpuannya banyak, tapi utangnya juga numpuk lah. Itu juga kalau hitungan saya tidak benar, kecuali momennya kita mau stok barang, momennya kita itu mau numpuk barang. Nah itu boleh juga itu numpuk barang, nanti kita jualnya pas harganya masuk, karena dijual sekarang masih murah rugi bisa juga. Tapi kan kita harus tahu kondisi bisnis kita itu sehat atau enggak. Nah itu guys, itu juga penting buat teman-teman semua. Jadi jangan sampai kita itu yang paling ditakuti duit habis, barang habis, duit barang habis. Mending kalau utangnya itu lunas, utangnya masih lah, itu jelas kita itu mengalami kerugian. Nah itu yang perlu diingat-ingat. Duit habis, barang habis, utangnya masih kumpul, masih ada banyak utangnya lah, itu jelas kita dalam melakukan bisnis ini kita mengalami rugi besar. Otomatis kita modal 10 juta tidak kembali, utang bank 20 juta masih ada sisa, berarti 10 juta sudah rugi, masih punya utang kita. Nah, ruginya rugi banyak. Nah, jadi untuk mensiasati itu ya kita harus benar-benar tahu kondisi stok barang. Tidak perlu sebenarnya kita menghitung pengeluarannya ya. Kalau duit 10 juta itu kalau kita belikan dulu, nggak belikan barang semua ya jangan terus ngimpi itu nanti itu ya, kita harus sedikit-sedikit untuk menabung, mengganti permodalan untuk beli peralatan, juga untuk beli aset untuk gudang, misalnya bikin gudang, beli seng, beli apa, kan itu habisnya juga banyak, bayar karyawan, nah itu habisnya juga banyak itu guys. Nah itu, jadi kita harus mengembalikan permodalan itu ya, kita percepat penjualan kita, harus cepat ya guys kuncinya. Kita beli barang, kita proses cepat, kita jual. Nah itu nanti untungnya buat, kalau bisa, kalau ini bisa, kalau bisa ya kita per minggu, kalau kita gajinya per minggu ya per minggu kita harus ada penjualan. Kalau enggak ada penjualan pasti kita itu istilahnya stunting. Nah itu loh, dalam arti itu enggak seimbang. Enggak seimbang guys. Jadi kita harus benar-benar tahu stok barang kita itu untung atau rugi, harus itu, karena itu sangat berpengaruh pada mental kita atau psikis kita. Itu kalau kita bisnis itu untung pasti semangat, kerja juga ceria, tidak ragu-ragu. Nah itu loh guys. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini buat teman-teman semua ya. Ini saya berdasarkan pengalaman saya, tapi saya yakin mungkin teman-teman kadang juga bingung
ada yang pusing, oh itu mana ya, kemana saya ini untung atau rugi ya, saya ini, itu kita harus tahu semua ya guys ya. Mungkin hanya itu. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.